untungnya kita berdua tuh nggak takut, artinya ya mungkin itu dunianya mereka. Padahal aku dari jauh benar-benar lihat kayak itu tuh memang manusia, tapi begitu aku mulai mendekat kayak gini loh, kayak nungkruk gini, mengecil dan akhirnya menjadi nangka. Nah itu ada lagi, aku pulang bawa mobil ini sama dia juga. Oh iya, sama aku. Kita datang dari Ngayah. Bener malam. Kan kita ngeliatin jembatan, sebuah jembatan. Itu tuh udah malam banget ya dunia. Malam banget, jadi pacarku nyetir. Nah, dia sama temenku lagi satu nih ribut. Nah, udah merinding. Pas kita mau jalani, ada sayong. Nah, kalau di tempat itu jarang banget ada sayong. Katanya nih mitos. Sayong itu embun, guys. Embun. Katanya mitos. Kalau sayong itu lewat pas jam-jam segitu, itu artinya sesuunan atau yang penghuni jembatan itu lewat. Nah, paslah kita berempat, paslah kita berempat lewat kan. Habis itu mobil tuh kayak di apa ya Jun? Kayak diserung gitu ya, maksudnya digumun gitu sama sayong, sampai pacarku tuh susah ngegas, susah jalanin mobil tuh loh, sampai aku benar berdoa dalam hati dan akhirnya perlahan sayong itu mencar, artinya kita bisa jalan. Itu benar-benar nyata banget guys, banget sumpah. Ya, aku juga ngerasain waktu itu kan dari aku ribut nih, langsung kayak diam kita. Aduh, kok gini? Pacarku yang nyetir nggak lihat jalan kan, susah giniin gas karena mungkin terlalu mencekam, maksudnya kita kayaknya dari jauh tuh Widede pacarnya udah lihat kayaknya ada sayong itu, tapi kayak masih diam gitu kan. Kita masih ribut pada saat di dalam embun itu kayak baru tahu. Iya, sumpah itu gimana mobil tuh kayak ada orang yang menggerakkan gitu. Iya Bu, sumpah itu bahkan itu benar, itu pengalaman yang nyata banget. Habis itu banyak banget kalau di kampus. Jujur ya, aku orangnya paling sensitif banget, banget sensitif. Sedikit ini peka atau enggak ya kerasukan itu tuh aku sensitif orangnya. Jadi waktu di kampus kita gladi itu kan ya. Yang mana ini? Gladi pas aku mamaku tuh dia MC, kamu MC. Iya, MC. Aku kan ketua dalam acara pas gladi hari itu. Aku berada di sampingnya dia nih. Nah, itu nggak sengaja kita nyium bau harum. Entah itu bau apa, aku lupa, pokoknya harum. Nah, datang teman-teman tuh kita bau-bauin, nggak ada yang bau seperti itu gitu. Harumnya beda banget. Ya, beda banget. Habis itu setelah kita ngerasa merinding banget, teman-teman cowok juga semuanya mencium bau harum itu, merinding banget. Dan ada salah satu teman kita tuh kayak ngerekam kita pas lagi ada kegiatan di belakang gitu. Nah, pas di kamera di belakangnya aku sama Ajun itu kameranya ngeblur emang nggak kelihatan gitu, sampai diulang-ulang sama dia kok ngeblur ya. Nah, setelah dia bilang ngeblur itu, salah satu bahu aku ini kayak ada yang gini, kayak ada yang berat ya rasanya. Ya, berat banget, satu bahu kayak yang ini dah. Saya gini, aku nggak bisa gerak sama sekali, nggak bisa gerak. Dan aku panggil dia malah kabur. Aku langsung kejar guys, ngajar bahasa Indonesia apa ya, langsung gemeter gitu, bener-bener shock banget. Soalnya aku John gitu langsung. Aku langsung teriak karena emang kayak ada yang megang gini, aku nggak bisa gerak, nggak bisa jalan, nggak bisa susah ngomong, kayak aku bilang aku nggak sadar diri ya. Benar-benar itu benar-benar kayak aku shock banget waktu itu langsung kan di panggung tuh ada yang nari, langsung aku lewatin panggung tuh langsung ke depan kayak shock gitu loh, gemeter banget. Itu malam. Gila, soalnya kita berdua yang ngerasain banget di situ. Kayak langsung ngejar dia, langsung gini apa ya, kerauhan aku kayak gitu, kayak karena mungkin nggak tahu caranya ada kontrol atau gimana. Itu yang paling aku inget sama dia tuh waktu di kampus juga, di gedung itu juga. Jadi kayak itu langsung semua teman-teman yang aku ajak itu semua plak gitu. Jadi pas kita ngumpul itu selesai gladi kayaknya juga. Ya, habis gladi. Habis itu kita
ada satu orang yang kerasukan. Nah yang ini ikut lagi, yang ini ikut lagi. Nah semua teman-teman yang ajak itu termasuk aku kerasukan gitu. Jadi gini ceritanya guys. Ceritanya Yang gini. pertama itu adalah kan kita masih di gedung itu. Jadi kalau udah kita dengar suara tokek atau suara tokek ya, Iya, Iya. itu artinya kita harus Peringatan ya? udah nggak boleh di sana lagi gitu. Peringatan. Itu udah punya waktunya mereka. Nah Iya. waktu itu kita masih bandel, masih di sana kan gitu. Nah waktu itu aku sama dia sama 2 teman aku lainnya duduk barengan sebelahan nih, Iya, yang sebelahan. sebelahan kita berempat nih. Terus yang pertama kerasukan itu manggil namaku, Arjun, Ya. Arjun gitu. Temen ya. aku banget yang sampingku. Habis itu langsung tak tinggalin biar karena aku tahu dia tuh orangnya cepet banget untuk kerasukan kan. Dia dan temanku lagi satu ini kayak lucu banget orangnya. Dia kayak nggak kepikiran bahwa bakalan dia kayak gitu. Ah. Kira dia bercanda. bercanda. Iya. Beneran. Habis itu jalan nih ngajak mereka berdua nih, dia terutama tak pegangin kan. Habis itu kayak akhirnya tiba-tiba dia yang jatuh dan kerasukan kan. Temen itu. Wah gitu aku kayak gimana nih? Ini tinggal dia dah nih. Dia tak bawa ke situ langsung, padahal tempatnya lumayan jauh dari Iya, gedung itu kan. jauh dari gedung. Di sana dia kayak gitu, langsung tiba-tiba aku datang. Aku ditunjuk guys kayak, "Hei, kamu mau di sana mau bantuan gitu." Mau bantuan tuh kayak Ya, membantu kayak Mengaturkan atur sesajen. sumbangan. sumpah yang Iya. aku ditunjuk guys langsung kayak aku gitu. Aku itu, itu bener kayak, aku itu kan ketakutan sendiri ya, besok aku ngajakin teman juga kan. Nah waktu itu tiba-tiba kampus itu kayak hujan, angin, keras banget dan Datang dari mana nggak tahu. aku Itu harus beneran masuk nyata ya. gedung bener-bener nyata, bener-bener gak akan aku lupain itu. Aku bener-bener kayak masuk gedung itu sendiri, nggak berdua sama teman aku lagi satu, buat ngaturin itu canang itu kata ini. Pokoknya kesana aku bilang, sumpah itu merinding seberinding-berindingnya. Iya. Tapi aku punya tugas buat membantu dari dia gitu, kayak aku nggak bisa ngelak gitu loh guys, kayak Karena udah udah dikasih tahu ya kamu. Iya. harus bantu. kamu harus gini. Udah aku kesana, aku nggak ngerasain kayak rame banget di sana guys, kayak itu udah jamnya mereka gitu. Kita nggak minta izin tuh gimana, akhirnya aku bantu di sana. Terus terakhir itu bener-bener aku bener speechless banget. Ada satu pelinggih gitu kan, Iya. di situ aku bebanten terakhir. Saat anginnya dari keras gitu kan, set. Terus saya bahkan langsung diam. Itu kayak bener-bener itu aku rasain real Banget, gitu. ya. Itu Dan cuma nggak dia aja, teman yang lagi satu juga ngerasain itu berarti. Iya, itu emang benar-benar kekuatan alam ya. kekuatan alam banget gitu, kayak Benar-benar nyata banget. itu nggak akan aku lupain guys di kampus tuh, kayak bener-bener serem banget gitu. Oke guys, kamera satu sudah nyala lagi nih. Kita lanjut. Oke lanjut guys, cerita kita yang tadi sampai di Hijau tuh Nina. di kampus. Oh di kampus. Ya, Oh. Banten anginnya diam. Sekarang apa lagi nih dari Arjun? Dari aku dulu, lanjut dulu. Kan habis jenis mutar jadi. Oh muter, oke muter. Kita nyambung tadi. Nyambung, Oh, jadi nyambung. nyambung terus kan gitu. Iya. Habis itu apa namanya? Aku punya pengalaman kayak di studio tari itu. Apa namanya? Apa ya? Sering diliatin dari WC, kaca WC. Iya. Ya nggak sih? Heeh. Kayak diliatin gitu, pernah digituin kan pas kita latihan. Karena kalau kita masuk ke kacanya studio tari itu, kacanya WC-nya studio tari itu kayak benar-benar sepi gitu nggak sih? Kayak kita tuh masuk ke ruang lain, ke alam lain gitu nggak sih? bener. Makanya kita kalau ke toilet studio tari itu kayak benar-benar, aduh, kayak harus siap banget gitu loh, kayak siap bener, lahir bener. batin banget gitu. Soalnya kalau kita latihan, misalnya aku pernah kayak sendiri duluan nyampe kan, kita biasanya tuh nemuin Iya, teman kan. Udah aja aku sendiri di sana, udah ada Aku kayak pernah juga gitu. ada yang kayak liatin Ya, gitu pokoknya- dari kaca. pokoknya kita tuh ngerasa nggak nyaman dan ada orang selain kita. Kita, gitu. bener-bener. Bahkan aku juga pernah cerita sedikit. Mm-mm. Nah, waktu aku latihan mau TA ya. Mm-mm. Nah, jadi garapan aku itu kan Mistis. Mistis. Nah, habis itu aku pas jam malam nih, aku udah ngingetin janganlah pakai crop, maksudnya crop gitu. Kain yang digambar Iya. serem-serem itu. Nah, akhirnya tapi pendukungku coba aja mau gitu. Maksudnya ya udah aku coba kan. Nah, pas kita nyoba kain isi gini tuh kan nari-nari. Iya. Ternyata pas ngerekam itu apa namanya? Ngerekam di menit ke berapa tuh. Pokoknya ada bayangan entah itu
dari penari itu pokoknya nggak jelas bayangannya lewat seret gitu aja. Habis itu langsung HP-nya mati, padahal baterainya itu lagi Banyak. 50. Ya pacarku langsung bilang udah stop. Gitu. Nggak boleh dilanjutin nih, nggak boleh dilanjutin, kita harus pulang gitu. Apalagi garapan kamu ini ya sedikit bisnis lah sebenarnya. Jadi kita disuruh pulang sama pacarku, dia kan orangnya juga berat, karena di dalam musik garapan itu kan ada suling basur. Suling basur itu mengundang hal-hal yang ya, seperti itu. seperti itu gitu. Jadi itu pengalaman aku di studio tari. Paling banyak banget pengalaman di sana guys. Iya. Kayak itu real, kayak itu real apa enggak sih gitu, tapi itu kita yang rasain gitu loh. Iya. Rasain ya bener banget. Karena ya gitu. Bener-bener Jadi kita harus percaya di setiap tempat itu pasti ada yang memiliki, pasti ada penunggunya gitu guys. Jadi kita harus kalau kemana ke memasuki tempat apapun kita harus berdoa permisi, karena kita harus minta izin kepada dimanapun kita berada gitu. Aku mau cerita guys masalah permisi-permisian ini. Iya. Jadi sebenarnya nari juga sih waktu aku kan nari ke Jakarta kan. Nari ke Jakarta, jadi itu tuh kayak aku tuh ada rombongan kan, kita berangkatnya rombongan gitu. Terus waktu itu seneng banget gara-gara satu orang tuh dapat satu kamar hotel, itu kan jarang banget kan. Satu orang dapat satu kamar hotel kan seneng gitu kan. Habis itu hotelnya tuh aku nggak seneng tuh, nggak berani. nah gitu kan. Waktu itu aku kayak terlalu rendahin gitu loh, kayak campah gitu. Cewek-ceweknya pada lagi nih, aduh aku pindah sama kamu ya, aku nggak berani sendiri gini gitu mereka kan. Waktu pembagian kamar di lobi kan biasa gitu kan, kita nungguin pembagiannya gitu. Aku duduk gini, udah dikasih kamar, aku mau julid sendiri sih, udah dikasih kamar sendiri, mau nggak berdua gini gitu kan. Habis itu waktu itu juga cerita tentang nomor 13 atau 12 yang nggak ada di lantai itu loh. Iya. Itu kan cerita itu. Habis itu aku yang terakhir dapat kamar nih, yang lainnya udah nggak tahu kamarnya di mana gitu kan. Terus aku ya udah santai aja, habis dapat kamar gitu. Terus masuk ke kamar, gitu. Ih sumpah kamarnya gede banget guys. Kayak ada kamar tamunya, habis itu kayak tempat tidurnya 2 double gitu. Kayak aku kayak ngerasa oke, aku sekarang punya kamar segede ini gitu kan. Leluasa Gitu. Tapi aku nggak permisi guys, aku langsung tidur, langsung juga langsung kayak seteng itu. Dan aku nggak tahu kamar temanku di mana. Aku tidur waktu itu zamannya BBM. Jadi aku nggak ada jaringan di sana waktu itu. Terus aku tidur nih seret, tiba-tiba di luar tuh kayak rame tuh loh, duduk gitu. Kayak itu teman-teman kita, ada teman aku deh gitu. Udah buka di lorong, nggak ada ya gitu. Gitu tuh, mungkin dia ke kamar mereka lagi. Gue tiduran kan enak tuh pakai AC gitu, sok-sokan orang kaya gitu kan. Berhayal kan. Gratis juga gitu kan, sombong banget gue gitu. Terus kayak udah diam lagi, gitu di luar kan. Udah aku lihat di luar, nggak ada siapa. Oh mungkin mana masih positif kan. Habis itu tiba-tiba kasur kamarku kosok digituin guys, kayak aku ngerasa gempa gitu loh. Padahal kayak dikosok gitu. Lari ke depan, gempa, baru buka pintunya di lorong. Kok ada siapa? Yang kalau gempa pasti pada bakal kan. Tutup lah gitu. Sudah biasa, tapi aku belum lihat ke kamar mandi gitu. Terus mandilah ini. Waktu itu kita mau ada acara gladi itu apa gitu kan. Terus mandi. Masuk ke kamar mandinya, di bawahnya tuh biasa guys, baru ke plafonnya kayak plafon tuh kayak serem gitu loh, kayak kotor gitu kan. Udah mulai curiga nih guys waktu itu. Terus tuh aku mandi kan biasa tuh kamar mandi hotel isi kres tempat mandi kan beda sama tempat itu. Mandi lah aku, kayak ada yang samar-samar yang ngeliatin gitu loh. Terus tuh aku takut kan. Habis itu aku bawa HP, HP-nya tak hidupin buat lagu biar cepat-cepat aku mandi. Udah merasa takut nih, udah duduk udah gitu. Habis itu langsung aku keluar kamar mandi, tiba-tiba pintunya langsung kunci guys. Aku nggak ada kunci dari luar, langsung kunci HP gue di sana. Untungnya aku udah keluar ya, nggak kekunci di kamar mandi kan gitu. Langsung itu tuh kayak aneh ya, kalau kekunci tuh pasti dia diem. Tapi kalau waktu itu aku giniin masih dia bisa kayak ada yang saling gitu kan. Langsung kayak panik gitu kan, gimana nih. Aku langsung pakai baju kan, langsung nggak pakai baju kan, aku keluar. Aku nggak tahu lorong itu lorong siapa aja di sana, temen aku atau enggak kan. Habis itu keluarlah aku, nyari lah, akhirnya keluar. Habis itu aku nggak
pintu kan. Ternyata itu temannya aku. Itu satu tim sama aku tapi nggak terlalu kenal. Maksudnya nggak terlalu kenal, nggak terlalu akrab. Kenapa Jun gitu? Mau bantuin dong Jun di kamarnya, kamar mandinya kekunci dia gitu. Oh ya, abis itu mau itu ke kamarnya Jun gitu. Mau itu kayak sensitif gitu loh, sama kayak Chinese tuh modelnya kan, peka gitu kan. Sampai sana kayak gitu ya. Kenapa Mbok? Kenapa Mbok gitu? Jun, tadi kamu baru masuk kamar udah permisi apa belum gitu? Langsung gini, aduh Mbok belum bilang apa gitu. Iya cuma, terus tuh di kamar mandi kayak mereka kayak saling gini tuh loh, suk gitu kayak aku beneran lihat apa enggak sih nih gitu. Besok aku ke resepsionis ya Mbak, turun lagi ke resepsionis kan, soalnya tak telepon nggak diangkat guys, resepsionisnya gitu. Besok aku turun, Mbak, saya kuncinya kunci kamar mandi kekunci gitu. Ya nanti sebentar lagi akan ada yang kesana gitu. Setelah sampai sana, aku nunggu di situ, nggak datang lagi. Aku turun, ditanyain kamarnya nomor berapa gitu. Nomornya ini ada usul-usul itunya nah. Oh kamarnya itu, ya coba ya pakai gini, pakai sendok atau garpu yang di sana gitu. Tempel aja ke gininya, ke apa namanya? Ke gagang pintunya, ke bolong bundarnya tuh. Nanti mau kok dia gini lepas tuh. Kok aneh? Maksudnya apa ya gitu? Lagi aku naik kan, semua itu masih kayak kemet di depan kamar mandi tuh. Abis itu langsung gini, mau kayaknya Ajun sudah pakai ini. Ajun udah merasa kayaknya Ajunnya harus pindah kamar deh, gitu kan. Terus tuh, oh ya itu udah bilang ya sekarang. Bilang lah di depan kamar, gimana kayak film-film tuh guys. Depan mandi itu aku bilang ini. Mohon maaf untuk penunggu di sini, saya tidak permisi, saya tidak ada maksud apa, saya cuma minjem tempat aja gitu kan. Habis itu ya saya mau keluar dari sini dan nanti saya akan ngaturin kayak mempersembahkan harapan apa sih ya, jajan atau apa. Habis itu setelah itu langsung kebuka guys. Langsung gini ambil deh, habis itu langsung pokoknya aku langsung pindah kamar. Itu benar pengalaman nari aku kayak gila. Dan akhirnya mboknya tuh cerita baru mau pulang ke Bali, baru dia berani cerita katanya dia kan ngerasain juga. Jadi hotel itu hotel lama di Jakarta dan waktu itu ada kerusuhan gitu. Jadi kan ada pembunuhan gitu. Itu kayak di lorongnya tuh ditaruh ininya mayatnya gitu dan mereka tahu kita tuh orang Bali tuh pasti kayak peka dan pasti mereka selama mereka di sana tuh kayak nggak ada yang beruang gitu loh, kayak nggak dilihat, kayak nggak perhatikan dia tuh ada gitu. Karena kita orang Bali ya cari perhatian deh sama kita, biar dikasih mereka sesajen kayak gitu. Makanya dia kayak gitu. Dan Ajun juga salahnya nggak permisi, makanya semakin dia nakal gitu. Itu sih pengalaman aku luar biasa banget sih waktu itu. Orang Bali tuh pasti. Jadi jangan kita tuh sebagai orang tuh jangan sampah tuh mereka tuh ada di mana-mana dan kita harus menghormati mereka juga. Ada juga yang keadaan mereka tuh ingin diketahui oleh orang. Itu benar. Kenapa begitu? Karena menurut pengalaman aku ya, jadi setiap makhluk sama kayak kita ada yang caper, ada yang enggak. Jadi setiap makhluk yang kasat mata itu ada juga yang pengen bahwa aku ada di sini, karena ngerti. Ada juga yang baik, ada juga yang jahil. Jadi dimanapun kita berada, kita berusaha untuk menghormati mereka. Gitu. Meskipun kita orang yang nggak peka, orang yang peka. Gitu. Tapi coba deh kita dimanapun permisi. Siapapun berada di sini, saya minta izin, tempat. Tolong jangan diganggu. Saya datang baik-baik. Itu benar-benar nyata banget. Nah contoh aku waktu ini ke Yunani ya, keluar. Di luar juga ayah narkus cerita banyak banget. Di luar juga aku nggak nyangka. Jadi aku bertiga nih, apartemen kan bertiga, satu kamar. Jadi satu kamar tuh kayak udah ada dapur, udah ada toilet, apartemen. Nah aku bertiga di kamar, temanku kan tidur. Nah jadi tempat tidur itu dua, yang besar satu, yang kecil satu. Nah yang kecil temanku lagi satu di situ, aku tidur berdua sama temanku yang di satu. Nah pas temanku yang sebelah sini yang tidur sendiri itu dia lagi mandi. Nah lagi mandi,
aku kan apa namanya keasikan lihat HP, HP, jadi aku iya. nggak peduliin dia gimana. Gimana? Nah, Tapi ngerasa di situ dia pasti. Iya. ya temanku yang satu ini dia juga sibuk main HP